Barang siapa yang menasabkan dirinya selain kepada bapaknya atau menyodongkan dirinya selain kepada maulanya, ini bagi hamba sahaya yang dibebaskan oleh tuannya ya, fa'alaihi laknatullahi al-mutatabah ila yaumil qiyamah, baginya laknat Allah secara berturut-turut, tatabah berturut-turut hingga hari kiamat. Oleh karena itu, wa hurrimat asy-syari'ah nidhamat tabani wa abtalathu ba'da an kana fil jahiliyah wa sadril Islam. Oleh karena itu syariah itu mengharamkan adanya tabani. Dan ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sendiri ketika beliau mengangkat Zaid bin Harisah dan nasabnya ya, dipanggilnya dengan nama beliau yaitu Zaid bin Muhammad. Jadi tidak boleh. Jadi tabani, mengangkat anak dengan ya menghapus nasabnya dengan keluarga asli ya, keluarga yang sebenarnya anak tersebut, kemudian menasabkan dengan orang tua angkat, itu dalam Islam hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini, pagi kali ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri toladan bagi kita dan selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang fikih, dan sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu hari ini kita akan membahas masalah nasab. Jadi di dalam buku Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili ini, jadi min huquqil aulad, jadi di antara hak dari anak itu adalah nasab ya. Karena apa? Karena nasab ini dikatakan aqwad dawaim allati taqumu 'alaiha al-usrah. Jadi salah satu faktor paling penting ya tegaknya sebuah keluarga. Jadi sangat penting, dan ini sebagaimana kita sampaikan salah satu akhadu maqasis syari'al khamsah, salah satu dari 5 ya, dari 5 tujuan-tujuan syariah atau maqasid syariah. Oleh karena itu pengetahuan, pemahaman secara hukum, secara fikih itu sangat penting ya, terkait dengan masalah nasab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran. Jadi Allah zat yang menjadikan ya manusia ini dari dari sperma. Faja'alahu nasaban wa sihran. Kemudian dijadikanlah itu sebagai nasab dan musyaharah ya. Musyaharah karena perkawinan. Wa kana rabbuka qadiran, dan Allah Maha kuasa ya atas itu semua. Dan di dalam Islam ya, seorang ayah ini wa mana asyar'u al-aba'a min ingkari nasabil aulad. Seorang ayah ini dilarang untuk mengingkari ya,
mengingkari nasab anaknya kalau itu memang benar-benar anaknya. Jadi dilarang. Wa hurrima 'ala nisa'i nisbatu waladin ila ghairi abihi al-haqiqi. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh menasabkan anak yang dilahirkan kepada selain memang bapaknya yang benar. Dalam sebuah hadis, faqala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laisa minhum falaisat minallahi fi syai'in wa la yudkhilahu Allahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa yanzuru ilaihi ihtajaballahu ta'ala minhu wa fadhahahu ala ru'usil awwalina wal akhirina yaumal qiyamah. Jadi barang siapa seorang perempuan, ya, siapa saja seorang perempuan, ya, yang adkhalat ala qaumin, artinya memanggil, ya, memanggil anaknya, ya, tidak sesuai dengan katakanlah keturunannya, man laisa minhum, bukan keturunannya, maka ini tidak boleh, dan Allah tidak memasukkannya, ya, perempuan tersebut dalam surga Allah. Begitu juga seorang laki-laki manapun yang mereka ingkar, ya, akan anaknya, padahal bahwa yang duru ilaih, padahal dia tahu bahwa itu memang benar-benar anaknya, maka Allah akan menutupi dirinya dari orang tersebut, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan para orang-orang pendahulu dan yang generasi sebelumnya pada hari kiamat. Wa man asyar'u aidan al-abna'a min intisabihim ila ghairi abaihim. Begitu juga anak, ya. Anak juga dilarang untuk, ya, menasabkan dirinya selain kepada bapaknya. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah, man idda'a ila ghairi abi wa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku, ya, yang memanggil dirinya, mengaku dirinya, menasabkan dirinya selain kepada ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu memang ayahnya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram baginya. Dalam hadis lain, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi laknatullahi al-mutatabah ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menasabkan dirinya selain kepada bapaknya atau menyondongkan dirinya selain kepada maulanya, ini bagi hamba sahaya yang dibebaskan oleh tuannya, ya, fa alaihi laknatullahi al-mutatabah ila yaumil qiyamah. Baginya laknat Allah secara berturut-turut, berturut-turut hingga hari kiamat. Oleh karena itu, wa hurrimat asy-syari'ah nizamat tabani wa abtalathu ba'da an kana fil jahiliyah wa sadril Islam. Oleh karena itu, syariah itu mengharamkan adanya tabani. Dan ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sendiri ketika beliau mengangkat Zaid bin Harisah dan nasabnya, ya, dipanggilnya dengan nama beliau yaitu Zaid bin Muhammad. Jadi tidak boleh. Jadi tabani, mengangkat anak dengan, ya, menghapus nasabnya dengan keluarga asli, ya, keluarga yang sebenarnya anak tersebut, kemudian menasabkan dengan orang tua angkat, itu dalam Islam hukumnya haram. Nah, itu adanya sebelum jahiliyah, termasuk Nabi Muhammad mengangkat Zaid bin Harisah, kemudian dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian turunlah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Jadi janganlah memanggil anak-anak angkat itu dengan seperti anak sendiri, yaitu menasabkan dengan orang tua orang tua angkatnya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu adalah perkataan yang dari mulut kalian. Wallahu yaqulul haq, dan Allah lah yang berkata benar. Wa yahdis sabil, dan Allah yang menunjukkan jalan, ya, jalan yang benar. Ud'uhum li abaihi, maka panggillah, nasabkanlah, ya, anak-anak itu, anak angkat itu li abaihim, kepada orang tua aslinya. Wa aqsatu indallahi, karena itulah yang paling adil, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam ta'lamu aba'ahum, tapi jika tidak tahu, ya, karena mungkin anak ini ditemukan di jalan dan sebagainya, tidak tahu ayahnya,
fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum, maka cukuplah itu sebagai saudara kita dalam seagama. Nah, jadi ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Jadi Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, kemudian firman ini dan menjadi hukum bahwa tidak boleh menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat. Dan alhamdulillah ya, peraturan pemerintah di Indonesia ini ya, bagi yang beragama Islam kalau pengangkatan anak di pengadilan agama. Tapi bagi yang non-Islam itu pengangkatan anak ada di pengadilan negeri. Dan salah satu syarat pengangkatan anak itu, antara orang tua angkat itu harus seagama dengan anak tersebut. Jadi kalau bapak dan ibu ada lihat kok ada orang anak mengangkat anak kok tidak seagama, bisa disampaikan itu. Karena salah satu syarat di kita di Indonesia ini, salah satu syarat pengangkatan anak itu adalah harus seagama dengan anak tersebut. Tapi kan anak belum punya agama, iya, tapi dilihat dari orang tua aslinya. Kalau orang tua Islam, maka anak dianggap beragama Islam. Kalau dia nggak punya orang tua, lingkungannya yang dilihat. Nah, kalau dia selama ini lingkungannya Islam, maka dia dianggap beragama Islam. Sehingga yang ngangkat anak itu harus orang yang beragama Islam. Jadi peraturan pemerintah kita ini sangat mendukung fikih atau hukum Islam kita. Kemudian ya, salah satu syarat pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Jadi tidak boleh memutuskan hubungan nasab ayah dan ibu kandung. Ini sesuai dengan Al-Quran. Sebelum ada peraturan ini sekitar 2007 kalau tidak, itu ya kalau di PN terutama ya adopsi, itu langsung nasabnya kepada ayah dan ibu angkatnya. Dan saat itu Islam peradilan agama belum punya kewenangan untuk menangani pengangkatan anak. Tapi dengan adanya kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan agama punya kewenangan untuk mengangkat anak, kemudian PP yang kalau nggak salah 2007 saya lupa, kemudian sudah jelas ya, berarti kalau non muslim di PN, yang muslim di tapi seandainya non muslim pun, bayangkan non muslim pun menggunakan hukum Islam sebenarnya. Kenapa? Pertama harus seagama, yang kedua tidak boleh memutus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Sehingga di akta kelahiran itu tetap bahwa anak ini ya anak kandung dari A dan B. Tapi kemudian nanti ada catatan di bawahnya, berdasarkan penetapan pengadilan nomor sekian, anak ini tetapkan sebagai anak angkat dari ayah yang bernama ini, ayah angkat bernama ini, ibu angkat yang bernama ini. Jadi jelas tidak memutuskan. Nah, ini kita bersyukur bahwa itu sudah menjadi hukum positif. Jadi sudah menjadi hukum positif sehingga tidak boleh, sehingga nasab tetap terjaga. Nah, ini bagaimana pentingnya nasab, dan alhamdulillah kita ya di Indonesia termasuk hukum positifnya telah melaksanakan itu semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, Islam bagaimana ya, sebelum adanya katakanlah konvensi tentang hak asasi manusia, salah satunya yang harus menjaga nasab anak, menjaga bahwa anak itu punya hak untuk tahu dia keturunan siapa, ini sudah melakukannya jauh sebelum adanya hak asasi manusia itu sendiri. Akan tetapi lakin la yamna'u al-islamu tarbiyata waladul lakitin wa ta'alimihi summa yahjubanil usra ba'da bulugh au qablahu bil qalil. Jadi Islam ini ya tidak melarang pengangkatan anak selama tadi itu tidak memutuskan hubungan nasab dengan kedua orang tua kandungnya. Jadi selama ini pengangkatan anak ya boleh selama hanya share tanggung jawab, berbagi tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut. Nah, ini dalam Islam pun membolehkan.
Jadi A dan B sama kan anak banyak sekali ya, sama 10. Nah, sedangkan satu sisi entah keluarga dekat, entah orang lain ya kan tidak punya anak. Nah, boleh, tapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab, hanya share tanggung jawab, berbagi tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Jadi mulai pendidikannya, ya kan, kehidupannya dan lain sebagainya. Ini dibolehkan karena itu dianggap man ahya nafsan faka'an nama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang ya agamanya menghidupkan jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan jiwa manusia secara keseluruhan. Artinya dia ikut menjaga kesejahteraan anak, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Yang penting satu, tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak itu dengan ayah dan ibu kandungnya. Oleh karena itu bagi kita semua yang mengangkat anak, jangan dikaburkan itu orang tua kandungnya. Anak itu wajib tahu dan harus tahu bahwa nasabnya siapa. Itu baik secara hukum Islam maupun secara hak asasi manusia dan hukum di negara kita. Dia harus tahu siapa nih ayah kandungnya dan sebagainya. Wa nasabul waladu min ummihi tsabitun fi kulli halatil wiladah syar'iyyah atau ghair syar'iyyah. Jadi kalau nasabnya anak itu kan simple ya, gampang kalau nasab kepada ibunya. Artinya dengan lahirnya anak, baik itu lahir karena perkawinan yang sah ataupun tidak sah, tetap saja anak itu ya kan secara nasab kepada ibunya sudah cukup dengan adanya kelahiran. Amma nasabul waladi min abihi fala yasbutu illa min tariqiz zawaji as-sahih al-fasidi au al-wat'i bisubhatin au al-iqrari bin nasabi. Nah, sedangkan menasabkan anak kepada ayahnya dari jalur ayahnya itu dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dari cara pernikahan yang sah. Yang kedua, pernikahan yang fasid, ya, yang rusak, yang tidak sah. Yang ketiga, wati subhat. Nah, wati subhat ini ya kalau ini biasanya kalau dalam fikih-fikih itu kalau zaman dulu itu kalau para kiai-kiai itu ketika saya masih ngaji itu mencontohkannya seperti ini, Pak. Jadi kalau zaman dulu kan ya memang katakanlah salah orang itu kan memungkinkan gitu ya, wali subhat. Jadi seumpama ada seorang perempuan kembar, seumpama. Jadi perempuan kembar ya kan zaman dulu. Karena zaman dulu yang penting khitbah, lihat paling sekali gitu kan wajahnya, ya kan, lihat sekali wajahnya, kemudian akad, ya kan. Nah, pas malam pertama ternyata keliru. Nah, keliru bukan istri yang diakati itu, tapi ternyata sama saudaranya yang kembar gitu. Nah, sama-sama tidak tahu ya kan, sama-sama nikah gitu kan, dua sama-sama nikah bareng, nah salah gitu. Nah itu namanya wati syubhat, tapi nggak disengaja Pak, memang benar-benar nggak tahu ya. Kalau tahu namanya zina gitu. Jadi sama-sama nggak tahu itu. Ini kalau zaman dulu, karena mungkin kan zaman dulu katakanlah kedekatan orang, perkenalan orang kan tidak seperti sekarang ya. Kalau zaman sekarang kayaknya ya hampir kata-kata, tapi karena fikih itu kan iftirodi atau perspektif ke depan, seandainya terjadi seperti itu namanya wati subhat. Nah, seandainya ternyata setelah wati subhat baru tahu dan pada akhirnya hamil, ya kan, maka itu anak tetap kepada orang yang melakukan hubungan badan tersebut. Nah, itu nasabnya, karena itu dianggap wati syubhat. Nah, itu wati syubhat. Al-iqraru bin nasab, atau pengakuan nasab. Seumpama ada seseorang punya anak, entah karena anak ini hilang, entah karena bencana atau apa semuanya. Nah, suatu saat ya kan dia ketemu, kok ngerasa kayaknya kayak anak saya ini. Nah, kemudian diakui, dan anak ini nggak ada anak dari orang lain ya, memang seumpama di panti sosial seumpama kan. Kemudian al-iqrar bin nasab, mengakui nasab. Berdasarkan apa? Nah, kalau zaman dulu yaitu berdasarkan qiyafah. Ya, berdasarkan
Jadi dulu ada orang ahli ciri-ciri sehingga bisa, oh ini seandainya diakui, karena tidak ada yang ngakui ini anaknya ini berdasar kiafah, oh ya ini kok mirip ya dengan secara ciri-ciri dengan ini, ya sudah, maka dengan al-iqrar bin nasab. Nah, kalau sekarang ya kiafah itu bisa dikatakan sudah nggak relevan lagi. Sekarang dalam ilmu pengetahuan diganti dengan tes DNA. Ya, karena kemiripan tes DNA ini ya tinggi sekali kan gitu, meskipun tidak 100% ya. Meskipun tidak 100% tapi tinggi sekali. Wa abtala al-islamu makana fil jahiliyah min ilhadil aulat an tariqiz zina. Nah, sedangkan Islam membatalkan ya budaya ketika jahiliyah di mana menasabkan anak ya kan dari cara zina, dari hasil zina. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firasi wa lil ahiru al hajar. Jadi anak itu karena adanya firas, karena ada pernikahan, ya, pernikahan yang sedangkan al-ahiru orang yang zina al hajar, yakni razam. Wa ma'nahu anal walada yulhaqu al-ab alladhi lahu zawjah sahihah. Ya, ilman bi anal firas wa al mar'atu fi ra'il aksar wa qad yu'abbaru bi an halatil iftiras. Wa amma zina fala yasluhu sababan isbatin nasab wa inna yastahiqu az-zani al-ahir ar-razam aw at-tarat bil hijarah. Jadi nasab itu ya kan jelas, yaitu dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid atau yang tidak sah, ya, dengan wati subhat atau dengan al-iqrar bin nasab. Nanti yang kita bahas lebih kepada 3 karena iqrar bin nasab ini bagian dari itu. Nah, pernikahan fasid atau tidak sah ya kan, ini mungkin terjadi dan nasabnya tetap. Contohnya seperti ini, Bapak. Ada seorang adik kakak seumpamanya, adik kakak laki perempuan, karena suatu hal entah apa mungkin diambil anak oleh orang lain, tidak tahu dia orang tua aslinya, tidak tahu saudara kandungnya, ya, masing-masing pisah lama, tahu-tahu ketemu, kemudian nikah, ya, kemudian menikah suatu saat ternyata baru tahu kalau itu adalah saudara kandungnya, maka pernikahannya mau tidak mau harus fasah, ya, sehingga fasid lah, jadi fasah. Nah, anak tetap nasab kepada ayahnya, dari sisi ayahnya tetap nasab pada ayahnya, karena fasidnya pernikahan ini tidak berlaku surut terhadap anak. Nah, itu yang untuk hukum kita di Indonesia juga sama. Jadi nikah yang awalnya sah kemudian dibatalkan, ya, batal secara hukum atau dibatalkan, nah, itu tidak berlaku surut batalnya itu terhadap anak, ya, terhadap anak dan juga harta. Jadi tidak berlaku surut, artinya baru dia berlaku batalnya itu sejak tahu itu, ya. Tetapi anak tetap nasabnya tetap kepada orang tuanya. Begitu juga nikah-nikah fasid yang lain, ya, nikah sama siri awalnya gitu kan, pokoknya nikah dulu, dia yakin katanya sah, ternyata mungkin dari sisi syarat wali, nah, walinya tidak tepat sesuai hukum, maka dia nikahnya fasid. Tapi nasab anak tetap kepada ayahnya. Akan tetapi kalau di kita selama orang belum nikah secara resmi, ya, di hadapan penghulu, maka dia pernikahannya itu tidak berkekuatan hukum. Jadi bukan masalah dan sah dan tidak sah, Pak. Karena kalau sah dan tidak sah itu kaitannya terkait dengan syarat dan rukun agama. Tapi dia tidak punya kekuatan hukum. Namanya tidak kekuatan hukum itu apa? Di depan negara, di depan administrasi negara, dia dianggap tidak ada peristiwa hukum. Ya. Jadi dianggap tidak ada peristiwa hukum. Soal sah dan tidaknya ya nggak tahu. Pokoknya negara hanya terkait dengan masalah peristiwa. Nah, ketika sudah di depan penghulu, ya, sudah dicatat, maka dia sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi ada 2 unsur yang penting itu yang tidak bisa dicampur adukkan. Satu terkait rukun dan syarat agama ini adalah keabsahan nikah, sah dan tidaknya. Satu lagi terkait dengan kekuatan hukum. Jadi meskipun sah tapi tidak punya kekuatan hukum, ya di depan hukum dia tidak ada harganya sama
sekali. Oleh karena itu ya supaya aman dua-duanya terpenuhi, sah secara agama dan harus resmi dicatat sehingga mempunyai kekuatan hukum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan mengenai asbabul subutin nasab ya, tentang sebab-sebab penetapan nasab ya. Nah, ini akan terlebih dahulu karena ini sangat penting ya, yaitu terkait dengan sedikitnya ya muddatul hamli, tentang hamil ya, sedikit-sedikitnya hamil itu berapa lama. Nah, ini akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, karena ini nanti terkait masalah bahwa itu bisa dinasabkan kepada ayahnya atau tidak, terkait dengan muddatul hamli, terkait dengan waktu jangka waktu hamil itu, baik aqallul hamlinya, paling sedikitnya hamil, maupun aktsarul hamlenya, waktu yang paling banyak untuk hamil. Ini menentukan hukum. Jadi standar yang ditentukan oleh hukum Islam atau fikih ini sedikit, paling sedikit berapa, paling banyak berapa, itu terkait nanti adalah terkait dengan penetapan nasabnya. Oleh karena itu sebelum nanti kita bahas tentang penetapan nasab, sebab-sebab penetapan nasab secara detail, nah nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang muddatul hamli. Jadi waktu hamil itu menurut hukum itu paling sedikit berapa, paling banyak berapa, dan ini berpengaruh, punya akibat hukum terhadap hukum nasab dari anak yang dilahirkan nantinya. Saya kira itu karena sudah 5:30 ya. Ini sarupnya, nggih, moga silakan. Dari Rasulullah itu kan Siti Fatimah ya. Yeah. Terus itu nasab Rasulullah. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain. Itu nasabnya siapa? Ya, nasab ini kalau nasab kan nasab ada dua ya, ada nasab ke ibu, ada nasab ke ayah. Tapi yang untuk patokan kan nasab ke ayah, karena kalau ibu itu sudah nggak bisa diperdebatkan, karena sudah melahirkan ya sudah, mau nikah dari hamilnya itu karena pernikahan sah ataupun pernikahan fasid ataupun bahkan tidak ada pernikahan gitu kan. Nah, kalau ayah, nah, tadi itu aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau dari sisi nasab ya yang berlaku dalam artian ya, itu adalah nasab dari sisi ayah. Dari sisi ayah. Jadi sisi ayah. Berarti nasabnya kan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Tidak ada kaitan dengan Rasul. Ya ada, karena ada Siti Fatimah. Karena nasab kan dua intinya ya. Nasab itu dua, nasab ke ibu dengan nasab ke ayah. Cuma kalau nasab ke ibu cara penetapannya yaitu dengan adanya kelahiran. Sedangkan nasab ke ayah tadi itu ada karena pernikahan sah, ada karena pernikahan yang fasid atau yang rusak, yang batal, ada karena karena wati syubhat, ada juga karena al-iqrar bin nasab, karena pengakuan nasab. Jadi kalau ibu hanya satu jalur cara penetapan nasabnya, yaitu adanya kelahiran. Nah, Saya untuk penetapan nama, misalnya Sayyidina Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin. iya, tetap bin Ali bin Abdul Muthalib ya. Bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib ya. Tidak bin Rasulullah. Tidak. Itu yang saya maksud. Ya, tidak. Jadi tetap kalau binnya kepada ayahnya tetap. Ya, jadi kepada binnya tetap ayahnya gitu ya. Cuma di kita ini kan ya uruf kita kadang kan biasa lah Pak ya. Kadang ya manggil, tapi kan saya yakin tidak sampai keyakinan kepada nasab gitu kan. Contoh kadang anak kita manggil kayak paman-pamannya ya bapak ya kan. Ini orang tua saya, kan biasa orang kita kan, sebagai bentuk ini aja, istilahnya basa-basi ya, basa-basi, ini orang tua saya, ini mantu saya gitu kan, meskipun ya paman kan, nah mantu saya, tapi kan itu tidak ada terkait dengan keyakinan bahwa nasabnya nanti berganti ke orang itu, kan tidak ya. Ya mungkin kalau yang keras-keras gitu ya, jangankan begitu ya, kalau yang sangat ekstrim ya, yang sangat ekstrim gitu kan, manggil istrinya dengan
manggil istri dengan nama, dengan apa biasanya kita Pak? Kita ya manggil istri dengan kata ibu gitu ya. Nah, kalau yang ekstrim hanya padahal kita hanya pengen mencontohi anak kita supaya kalau dia itu nggak manggil, karena kalau kita panggil nama gitu ya seumpama ya kan, kita panggil nama, khawatirnya anak kita nanti ke ibunya manggil nama, apalagi masih kecil gitu. Ada makanya kadang kita panggil bu gitu kan, padahal kan ya tidak ada keyakinan itu kita anggap sebagai ibu kita kan. Nah, itu aja kalau yang ekstrim ya itu tidak boleh dan sebagainya. Tapi saya kira kan kita paham bahwa memanggil itu bukan karena keyakinan itu kita anggap kita samakan dengan ibu kita kan, tidak, hanya memberikan contoh kepada anak kita ya kan, supaya tidak manggil sembarangan. Begitu juga sama istri manggil ke kita ya gitu kan, ya bukan berarti kita dianggap ayahnya kan, bukan ya. Ya memang suami gitu. Ya silakan. Yeah. Terus anak yang diadopsi ini nantinya itu berhak dapat Kalau dalam Islam dan dalam peraturan perundang-undangan kita Pak, ketika sudah tidak punya anak dari katakanlah dari yayasan yatim piatu yang tidak jelas itu ya, tidak ditemukan di situ yatim piatunya pun yayasannya tidak tahu ya nasabnya kemana, ayah ibu kandungnya kemana ya. Nah, itu tetap bahwa orang tua ini ya, itu secara nasab itu tetap tidak sebagai orang tua kandung. Ya memang bisa masuk di dalam kakak, tapi statusnya sebagai ayah angkat. Ya, sebagai ayah angkat dan sebagai ibu angkat. Tapi bukan. Nah, kalau perkawinan tidak ada walinya, wali hakim, Pak. Wali hakim bukan maksudnya hakim di PA, bukan Pak ya. Hakim di sini maksudnya adalah penguasa. Jadi as-sultanu waliyuman la waliyalah. Jadi penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Dalam hal ini siapa? Yaitu presiden. Ya. Presiden kewenangannya itu didelegasikan kepada menteri agama. Menteri agama didelegasikan lagi karena dengan peraturan perundang-undangan kepada kebawahnya sampai namanya kepala KUA. Jadi paling rendah kalau KUA kayaknya ya, Bapak Ibu KUA mungkin kalau salah dibenarkan. Setahu saya paling rendah itu kepala KUA. Kalau nggak ada kepala KUA, kalau dulu kasih ures ya kayaknya Pak ini. Nggak tahu kalau sekarang itu ya. Artinya itu didelegasikan. Tapi sebenarnya yang menjadi wali itu adalah penguasa. Artinya presiden, tapi dengan peraturan perundang-undangan didelegasikan sampai level bawah melalui peraturan perundang-undangan. Jadi kalau yang nggak punya wali itu malah gampang Pak. Ya sudah walinya wali hakim. Tapi jangan dipahami wali hakim di pengadilan agama itu bukan ya. Hakim di sini artinya adalah penguasa. Ya. Jadi penguasa bukan ini. Ya. Gimana Pak? Maula, istilah maula ya. Maula kan Rasulullah juga. Kalau maula ini kan terkait dulu ini Pak, kalau zaman dulu kan ada perbudakan ya, perbudakan. Jadi perbudakan, bahkan mawali itu ada kaitannya dulu dengan waris juga Pak. Ada waris. Jadi mawali itu seorang katakanlah tuan yang memerdekakan budaknya. Nah, ketika dia memerdekakan itu secara Islam punya hubungan. Jadi punya hubungan bahkan sampai masalah waris. Artinya kalau seandainya tidak ada ahli waris sama sekali, maka mawali ini dia mendapatkan waris dari orang yang dimerdekakan ini. Nah, kalau sekarang kan tidak ada Pak ini Pak, sudah. Kan tidak ada sama sekali perbudakan sekarang.
Jadi nggak ada itu sudah, karena sekarang tidak ada sama sekali sudah perbudakan itu. Secara hukum sudah dihapus di dunia perbudakan itu, sehingga tidak ada lagi itu. Ya di teori ada fikih, tapi dalam prakteknya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi yang sekarang ya apa adanya yang biasa itu ya terkait dengan anak itu gitu. Dan kita syukur alhamdulillah, artinya peraturan-peraturan kita ini terkait dengan ini memperjelas, menguatkan ya, menguatkan hukum Islam, bahkan ya. Peraturan ini berlakunya bukan hanya katakanlah untuk orang Islam PP ini, tetapi juga untuk orang non Islam. Jadi nasabnya tetap harus jelas, harus seagama dan lain sebagainya. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.